قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berjumpa pada episode kali ini dalam rangka untuk melanjutkan tutorial atau pembelajaran bahasa Arab kitab Hayya Bina jilid pertama. Kaum muslimin dan muslimah, para pecinta bahasa Arab, ya, khususnya kitab Hayya Bina rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada halaman berikutnya, yang mana kita masuk pada ad-darsus tsalits, ya, yaitu pelajaran yang ketiga. Nah, pada pelajaran yang ketiga ini, yaitu kita membahas tentang ismul isyarah, ya. Ismul isyarah artinya adalah kata tunjuk, yang mana sebuah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, ya. Ketika bendanya jaraknya dekat, maka kita akan menunjuknya dengan mengatakan hadza atau hadhihi. Ketika bendanya jauh, maka kita akan menunjuknya dengan isyarah dzalika atau tilka. Nah, maka pada pelajaran atau episode kali ini kita akan membahas tentang ismul isyarah, yaitu kata tunjuk. Dan ismul isyarah tentu di situ ada yang berbentuk mufrad, ada yang berbentuk mutsanna, ada juga yang berbentuk jamak, atau plural. Namun pada pelajaran yang ketiga ini kita fokus untuk membahas tentang ismul isyarah lil mufrad, yaitu untuk benda yang jumlahnya satu. Ya, kita ingin menunjuk, mengisyaratkan suatu benda, tapi benda yang jumlahnya satu. Ya, karena kita belum mempelajari mutsanna, belum mempelajari jamak, maka pada pelajaran yang ketiga ini kita hanya fokus untuk menunjuk benda yang jumlahnya satu saja dulu, ya. Maka nanti kalau kita sudah belajar tentang mutsanna dan jamak, baru nanti kita pelajari tentang ismul isyarah, bagaimana ketika menunjuk bendanya jumlahnya dua atau bendanya banyak, ya, dan seterusnya. Taib, di sini, ya, secara umum ismul isyarah itu dibagi dua, ya. Secara global, secara umum ismul isyarah dibagi dua. Pertama, ada namanya isim isyarah yang berbentuk mudzakkar, ya, untuk laki-laki atau untuk benda yang tidak memiliki ta marbutah. Kemudian yang kedua, ada ismul isyarah muannats, isim isyarah yang berbentuk muannats, yang khusus untuk mengisyaratkan, menunjuk benda yang perempuan atau benda yang memiliki ta marbutah. Kita bahas yang pertama mudzakkar. Contohnya hadza. Nah, ini isim isyarah yang mudzakkar. Adapun muannasnya hadhihi. Hadza artinya adalah ini. Ya, hadhihi juga artinya ini, ya, jadi sama-sama ini. Ya, secara makna dia sama, namun perbedaannya adalah yaitu penggunaannya, fungsi atau penggunaannya. Karena hadza digunakan untuk menunjuk benda yang mudzakkar, adapun hadhihi digunakan untuk menunjuk benda yang muannats. Maka hadza dan hadhihi kedua-duanya disebut ismul isyarah.
Dan karena kedua-duanya adalah digunakan untuk menunjuk benda yang jaraknya dekat, ya bukan jauh tapi jaraknya dekat, maka kedua-duanya dikenal dengan nama ismul isyarah lil qarib, ya. Ismul isyarah lil qarib, yaitu kata tunjuk yang untuk menunjuk benda yang dekat, ya. Maka hadza dan hadhihi dimaknai ini, ya, artinya adalah ini, untuk menunjuk benda yang dekat. Ya, bagaimana kita mengetahui dia jauh atau dekat? Kalau dekat maka masih bisa kita jangkau dengan tangan kita, ya. Jadi masih bisa kita terjangkau dengan tangan. Tapi kalau sudah tidak bisa terjangkau dengan tangan, artinya sudah agak jauh, mungkin jaraknya ya lebih dari 1 meter atau lebih dari 2 meter karena jauh, maka kita sudah mengatakan itu, ya, itu, ya, tidak menggunakan ini lagi. Nah, maka hadza sama hadhihi ini adalah ismul isyarah lil qarib. Kemudian adapun untuk jarak jauh, ya, untuk mudzakkar adalah dzalika. Adapun untuk muannats tilka, ya. Dzalika artinya itu, tilka juga artinya itu. Kedua-duanya sama, ya, maknanya adalah itu. Perbedaannya adalah penggunaannya. Dzalika digunakan untuk benda, ya, yang jarak jauh yang mudzakkar. Adapun tilka digunakan untuk benda yang jarak jauh untuk muannats, ya, untuk muannats. Taib, maka dikenal dengan dzalika sama tilka, ini keduanya disebut ismul isyarah lil ba'id, ya, kata tunjuk untuk jarak jauh, ya, untuk jarak jauh. Nah, jadi inilah ya isim isyarah, ya, yang kita pelajari pada pelajaran yang ketiga ini, yaitu isim isyarah ada 2, ada mudzakkar, ada muannats. Ya, mudzakkar untuk jarak dekat hadza, kalau muannats hadhihi. Kemudian yang jarak jauh kalau mudzakkar dzalika, kalau muannats tilka. Nah, Taib, sebelum kita masuk kepada contoh-contoh penggunaannya dalam bahasa Arab, maka alangkah bagusnya kita membaca dan menghafal, ya, kosakata terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa kosakata, contoh-contoh mufradat yang mudzakkar dan juga di bawahnya contoh-contoh yang muannats. Taib, kita baca dan kita terjemahkan. Pertama, kitabun. Nah, ma makna kitab? Nah, kitabun artinya kitab atau buku. Kemudian qalamun. Nah, qalamun, ma makna qalam? Nah, qalam artinya pena atau pulpen, ya, pena. Kemudian miftah. Miftahun, ma makna miftah? Kunci. Nah, alat untuk membuka atau kunci. Kemudian mahmul. Mahmulun, ma makna mahmul? Nah, sesuatu yang dibawa kemana-mana. Mahmul artinya apa? HP, ya, handphone. Handphone bahasa Arabnya bisa kita menggunakan jawalun, ya, atau bisa juga mahmul, ya, mahmulun HP. Kemudian muzilun, ma makna muzil? Nah, muzil artinya adalah alat untuk menghapus atau menghilangkan. Maka kita bisa artikan muzil adalah tip X, ya, tip X. Kemudian qamisun, ma makna qamis? Yaitu baju, ya, qamis, atau biasa kita mengatakan gamis, ya, atau qamis, yaitu baju, ya, atau gamis atau kemeja. Kemudian qirtasun, ma makna qirtas? Nah, dari namanya saja sudah kelihatan, ya, karena sama. Qirtasun artinya kertas, ya, qirtasun artinya kertas. Kemudian contoh yang muannats, kurrasatun, ma makna kurrasah? Nah, buku tulis, ya, atau buku catatan, ya, daftarun. Kurrasatun. Nah, kurrasah artinya buku tulis. Mistaratun. Nah, mistaratun, atau kalau biasa kita mengatakan mistar, ya, mistaratun artinya penggaris. Kemudian saburatun, ma makna saburah? Nah, papan tulis. Nah, kemudian haqibatun, ma makna haqibah? Nah, tas, ya, haqibatun artinya tas, atau boleh juga mahfadhatun. Karena mahfadhah artinya, ya, alat untuk menjaga sesuatu, menjaga benda, menjaga barang, menyimpan dan seterusnya, disebut mahfadhah, ya. Namun tas juga bisa dibahasa Arabkan dengan haqibatun, ya. Adapun mahfadhah bisa untuk dompet atau untuk menjaga sesuatu, ya. Maka tas bahasa Arabnya apa? Haqibatun.
Kemudian tallasatun, ya, tallasah. Mana tallasah? Nah, penghapus, ya, penghapus papan tulis. Tallasatun, ya, atau mimsahatun. Nah, kemudian mimhatun. Mimhatun. Mana mimhah? Nah, mimhatun artinya alat untuk menghapus juga sama. Namun mimhatun di sini diartikan stip, ya, stip atau penghapus pensil, ya, penghapus pensil. Mimhatun. Kemudian yang terakhir kharitatun. Nah, kharitatun. Ma mana kharitah? Nah, kharitah artinya peta, ya, atau peta, ya, peta. Nah, taib. Kita ulang sekali lagi. Kitabun, qalamun, miftahun, mahmulun, muzilun, qamisun, kirtasun, kurrasatun, mistaratun, sabburatun, haqibatun, tallasatun, mimhatun, kharitatun. Taib. Alhamdulillah kita sudah membaca ayat dan menerjemahkan kosakata yang ada pada pelajaran yang ketiga ini. Maka para peserta sekalian, jangan lupa untuk terus, ya, sering-sering membaca kosakata, ya, dan menghafalnya, karena semakin banyak kita menghafal kosakata, jadi semakin banyak perbendaharaan bahasa Arab kita. Itu memudahkan kita untuk takallum, ya, untuk speaking, ya, untuk bisa berbicara bahasa Arab dan juga bisa memahami teks bahasa Arab. Sekarang kita masuk kepada, ya, contoh-contoh, ya, penggunaan ismul isyarah di dalam sebuah kalimat. Baik, kita baca hadza kitabun. Nah, kita ulang, hadza kitabun. Haknya panjang, ya. Namun harusnya harokatnya apa? Berdiri. Biasanya harokatnya berdiri. Ha gitu. Hadza kitabun. Jadi bukan hadza, tidak, tapi hadza. Nah, kita ulang, hadza kitabun, ya, langsung kita terjemahkan, ini kitab atau ini buku. Hadza qalamun, ini pena atau ini pulpen. Hadza miftahun, ini kunci. Nah, ini penggunaan hadza, ya. Hadza kitabun. Nah, kitabun ini isim mudzakkar, qalamun juga isim mudzakkar, miftahun juga isim mudzakkar. Nah, jadi tidak boleh kita bilang hadhihi kitabun, tidak boleh, ya, karena tidak sinkron, tidak cocok, ya, tidak pas, karena masing-masing ada tempat penggunaannya. Nah, kemudian contoh yang jarak jauh, dzalika miftahun, itu kunci. Dzalika qirtasun, itu kertas. Dzalika mahmulun, itu HP. Nah, ini pun juga sama, ya. Miftahun ini mudzakkar, qirtasun, mahmulun ini adalah isim yang mudzakkar. Maka isim isyarah yang digunakan adalah harus yang mudzakkar juga, ya. Dzalika. Tidak boleh kita mengatakan tilka miftahun, tidak, ya, tetapi dzalika miftahun. Nah, kemudian kalau kita berbicara dari sisi i'rabnya, tentu hadza ini adalah mubtada, ya, kitabun menjadi khabar, ya, dzalika mubtada, miftahun menjadi khabar. Nah, ini masalah i'rab, ya, yaitu mengetahui kedudukan kata dalam suatu kalimat, ya. Jadi hadza ini atau dzalika ini di sini posisinya sebagai, ya, isim yang marfu', yaitu sebagai mubtada, sesuatu yang ada di awal kalimat. Kemudian sesudah mubtada pasti disebut khabar, ya, yaitu kata keterangannya, ya, khabar, ya. Hadza kitabun, maka ini disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, itu nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, jumlah ismiyah namanya ini, ya. Jadi jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Taib. Contoh yang muannas sekarang, hadhihi kurrasatun, ini buku tulis. Hadhihi mistaratun, ini penggaris. Hadhihi tallasatun, ini penghapus. Taib. Jadi ini contoh, ya, penggunaan isim isyarah, ya. Nah, lanjut. Tilka sabburatun, itu papan tulis. Tilka haqibatun, itu tas. Tilka mimhatun, itu stip atau itu penghapus pensil.
Nah, jadi ini kalau kita ingin mengatakan ini pulpen, ini pintu, ini tembok atau ini, nah, jadi kita mampu berbicara dengan bahasa Arab, ya, atau mampu membaca atau mampu menerjemahkan ya sedikit demi sedikit, ya dengan ya terus kita berproses, ya proses untuk terus belajar sedikit demi sedikit. Nah, maka inilah penggunaan ya contoh-contoh penggunaan isim isyarah. Jadi contohnya kita ingin mengatakan ini sekolah, maka kita bilang apa? Hadhihi madrasatun. Ini masjid. Apa kita bilang? Hadza masjidun. Nah, jadi harus kita bedakan penggunaan hadza dengan hadhihi. Atau contohnya itu itu tembok ya. Dzalika jidarun. Kemudian itu jendela. Tilka nafidatun. Nah, jadi harus kita sinkronisasikan ya mudzakkar dengan mudzakkar ya, isim isyarah muannas dengan isimnya muannas ya. Nah, jadi berkaitan atau berkenaan dengan isim isyarah ini maka harus direlevansikan, harus dicocokkan, disinkronisasikan ya, isim yang mudzakkar dengan mudzakkar ya. Jadi isim isyarah mudzakkar dengan mudzakkar, isim isyarah muannas dengan kata benda yang muannas. Contohnya nama orang, contohnya ini Muhammad, kita bilang apa? Hadza Muhammadun. Ini Fatimah, hadhihi Fatimah ya. Atau itu seorang guru, dzalika mudarrisun. Itu seorang guru perempuan, tilka mudarrisatun. Nah, dan seperti itu seterusnya ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Menggunakan ismul istifham, menggunakan kata tanya ma ya. Ingat, ma artinya adalah apa, dan ingat ma ini adalah ismul istifham ya. Kata tanya untuk menanyakan benda yang tidak berakal, ya, untuk menanyakan benda yang tidak berakal. Ma hadza berarti yang ditanyakan benda yang tidak berakal. Beda ketika kita menanyakan siapa ini ya, menanyakan orang, maka kita pakai man hadza, bukan ma hadza. Nah, taib, ma artinya apa? Nah, ma artinya apa? Kita baca, ma hadza, apa ini? Hadza kitabun, ini kitab atau ini buku. Ma hadza, apa ini? Hadza qalamun, ini pulpen. Ma hadza, apa ini? Hadza mahmulun, ini HP. Nah, jadi kalau untuk membaca memang tidak masalah kita baca semuanya ya. Kita baca maksudnya sampai akhirnya pun kita baca hadza kitabun. Tapi nanti kalau praktek di lapangan ya, speaking ya, langsung praktek di lapangan, maka tentu ya disukunkan. Contohnya ma hadza, maka kita jawab hadza kitab, hadza jidar, hadza madrasah, hadhihi madrasah, atau hadza qalam, hadza mahmul. Nah, itu kalau di lapangan ya. Kalau di lapangan memang disukunkan. Tapi kalau dalam rangka kita belajar, dalam rangka membaca supaya terbiasa dan supaya kita paham apakah dia marfu, mansub atau majrur, ya apakah dia dhammatain, fathatain atau kasratain, maka itu penting ya untuk pembiasaan dan untuk supaya kita paham ya harokat aslinya. Beda dengan di lapangan. Kalau di lapangan memang harus disukunkan seperti masmuka. Nah, itu kalau kita sedang membaca. Tapi di lapangan langsung disukunkan masmuk. Nah, masmuk. Nah, begitu ya. Jadi dalam rangka untuk membaca memang afdolnya dibaca semuanya, keseluruhannya, supaya jelas dan gamblang harokatnya. Lanjut, ma dzalika, apa itu? Dzalika qamisun, itu baju. Ma dzalika, apa itu? Dzalika miftahun, itu kunci. Ma dzalika, apa itu? Dzalika muzilun, itu tip X. Kemudian contoh yang muannas, ma hadhihi, apa ini? Hadhihi kurrasatun, ini buku tulis. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mistaratun, ini penggaris. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi haqibatun, ini tas. Kemudian jarak jauh, ma tilka, apa itu? Tilka saburatun,
itu papan tulis. Ma tilka, apa itu? Tilka mimhatun, itu stip atau itu penghapus pensil. Ma tilka, apa itu? Tilka tallasatun, itu penghapus. Taib. Jadi ini penggunaan ya contoh-contoh isim isyarah. Jadi kalau ingin bertanya ma hadza, jadi kalau ingin mengatakan apa ini, bahasa Arabnya ma hadza, tinggal tambahkan ma. Apa itu? Ya, bahasa Arabnya ma dzalika atau ma tilka. Nah, kemudian kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Nah, ini yang akan kita jelaskan nanti insyaallah ya. Baik, kita lihat ma hadza, apa ini? Jawabannya dzalika qalamun, itu pulpen. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa jawabannya dzalika? Bukankah pertanyaannya menggunakan hadza? Bukankah seharusnya jawabannya juga menggunakan hadza? Nah, kita katakan ini adalah fleksibel, ya, fleksibel, tergantung ya yang bertanya dengan yang ditanya, ya, tergantung posisinya bagaimana. Contohnya ketika saya bertanya, kemudian benda yang saya tanyakan dekat dengan saya, maka saya bilang, "Ya akhi, ma hadza?" Ya, wahai saudaraku, apa ini? Kemudian yang kita tanya, qadarullah, yang kita tanya umpamanya jaraknya jauh, tidak berdekatan dengan kita, mungkin jaraknya agak jauh, mungkin dia 2 meter atau ya 1,5 meter, maka dia akan menjawab dzalika kitabun. Nah, jadi ini fleksibel, ini adalah ya tergantung praktikumnya di lapangan. Jadi nggak mesti ma hadza, nggak mesti wajib nanti jawabannya hadza juga, tidak. Ya, bisa juga nanti jawabannya hadhihi, bisa juga dzalika, bisa juga tilka. Jadi tergantung, ya, tergantung. Jadi nggak mesti ketika kita nanya ma hadza berarti jawabannya harus hadza juga, nggak mesti. Tergantung posisi yang bertanya dengan yang ditanya. Jadi ini yang dimaksud dengan paragraf yang kita bahas ini, ya. Nah, atau sebaliknya, mungkin dia yang bertanya, dia mengatakan ma dzalika. Dia mungkin melihat benda yang ada di tangan saya, kemudian dia mengatakan, "Ya Ustadz, ma dzalika, apa itu?" Nah, saya menjawab karena saya dekat dari benda, saya bilang hadza kitabun. Meskipun dia bertanya pakai dzalika, meskipun dia mengatakan ma dzalika, apa itu? Karena saya dekat dengan benda, maka tidak mungkin saya menjawab dzalika juga. Pasti saya mengatakan hadza kitabun, ini kitab. Nah, ini maksudnya, ya. Jadi disinkronisasikan dengan kondisi nanti di lapangan. Taib. Jadi boleh jawabannya ya menggunakan dzalika meskipun pertanyaannya hadza atau sebaliknya. Baik, kita lanjutkan. Ma hadza, apa ini? Dzalika mahmulun, itu HP. Ma hadza, apa ini? Dzalika qirtasun, itu kertas. Atau sebaliknya, ma dzalika, apa itu? Hadza qamisun, ini baju. Ma dzalika, apa itu? Hadza muzilun, ini tip X. Ma dzalika, apa itu? Hadza miftahun, ini kunci. Nah, jadi boleh, ya, asalkan tetap sinkronnya, tetap sinkronisasinya tetap. Ya, maksudnya dia bertanya umpamanya ma hadza, sedangkan kita ingin menjawab ternyata kita jauh dari benda tersebut, ya kita ucapkan dzalika kalau bendanya mudzakkar. Tapi kalau bendanya muannas kita jawab tilka. Jadi harus tetap sinkron, ya, tetap harus sesuaikan dengan bendanya, ya, dan juga isim isyarahnya. Yang penting itu jangan sampai tidak sinkron. Atau yang muannas, contohnya ma hadhihi, apa ini? Tilka saburatun, itu papan tulis. Ma hadhihi, apa ini? Tilka kurrasatun, ya, itu buku tulis. Ma hadhihi, apa ini? Tilka tallasatun, itu penghapus. Ma tilka, apa itu? Hadhihi mimhatun, ini penghapus pensil atau ini stip. Ma tilka, apa itu? Hadhihi haqibatun, ini tas. Ma tilka, apa itu? Hadhihi mistaratun, ini penggaris. Nah, jadi itu penjelasan tentang paragraf yang kita baca tadi, ya. Jadi itu tergantung nanti kondisi. Nah, kemudian kita akan bertanya menggunakan apakah.
Ingat, apakah di dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya hal. Hal itu ha sama lam ya. Hal itu artinya apakah. Boleh juga kita menggunakan a. A yaitu hamzah ya, a. Nah, hamzah yang berharokat fathah itu a. Itu juga artinya adalah apakah. Nah, jadi boleh kita menggunakan hal, boleh juga kita menggunakan a. Nah, karena dua-duanya sama artinya apa? Apakah ya, artinya apakah. Tapi kita menggunakan a ya, ini juga bisa. Karena kalau pakai hal nanti ada dua kali dobelnya, hal hadza. Ya, agak berat di lisan atau mungkin agak berat bagi kita untuk mengungkapkannya. Hal hadza. Karena huruf ha memang apa? Dia butuh pada napas yang banyak. Hal hadza. Apakah ini? Maka untuk lebih ringannya kita pakai a ya. Karena a juga artinya apakah. Ahadza. Apakah ini? Nah, kita pakai a ya. Nah, ahadza kitabun, apakah ini kitab atau apakah ini buku? Kalau memang iya, kita jawab na'am, hadza kitabun. Iya, ini buku. Nah, iya, ini buku. Kalau ini bertanya sama-sama dekat, bendanya sama-sama dekat ya. Nah, kemudian ahadza kitabun, apakah ini buku? Na'am, dzalika kitabun. Iya, itu buku. Nah, ini kalau yang menjawab ya, dia jauh dari benda tersebut, maka dia boleh menjawab dengan dzalika. Nah, na'am, dzalika kitabun. Iya, itu buku. Kemudian ahadza qalamun, apakah ini pena ya, apakah ini pulpen? Kalau tidak maka jawab la ya. La hadza kitabun. Tidak, ini adalah kitab. Ya, atau boleh juga jawabannya pakai bal. La bal hadza kitabun. Tidak, bahkan ini adalah kitab. Atau tetapi juga bisa diartikan tetapi. Tidak, tetapi ini kitab. Ya, karena bal ini adalah ya harful idrob, ya huruf untuk menunjukkan sesuatu yang lebih ya. Ya, maka diartikan bahkan. Artinya tidak, bahkan ini adalah kitab. Maksudnya tidak ya, tetapi ini adalah kitab. Ya, kalau jaraknya jauh maka kita bilang la bal dzalika kitabun. Tidak, tetapi itu kitab. Ya, tidak, tetapi itu kitab. Nah, sekarang ini perhatikan jawaban yang berikutnya. La bal hadhihi kurrasatun. Nah, ini penting untuk kita bahas. Ketika umpamanya ada orang bertanya, ahadza qalamun, dia sedang memegang buku tulis. Atau ada sebuah buku tulis, namun dia tidak tahu apakah itu buku tulis atau apa, dia nggak tahu nama benda tersebut, sehingga dia bertanya ahadza qalamun ya, atau ada suatu benda, intinya suatu benda ya, benda yang muannas, tapi dia kira itu pulpen, makanya dia ingin meyakinkan apakah ini pulpen. Dia mengatakan ahadza qalamun, apakah ini pulpen? Kalau ternyata itu bukan pulpen, ternyata itu adalah buku tulis, maka kita katakan la bal hadhihi kurrasatun. Tidak, tetapi ini buku tulis. Nah, jadi ingat pertanyaannya pakai hadza. Ahadza qalamun. Jadi boleh jawabannya menggunakan hadhihi. Jadi nggak mesti pertanyaannya mudzakkar, jawabannya harus mudzakkar juga, nggak mesti ya. Meskipun pertanyaannya menggunakan mudzakkar, menggunakan hadza ya, maka boleh juga kita menjawab dengan menggunakan muannats. Yang penting isim isyarahnya harus sinkron, harus sama dengan isimnya, dengan bendanya ya, sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannats. Nah, jadi seperti ya contoh yang kita baca ini ya, ketika kita ditanya ahadza qalamun, apakah ini pulpen? Ya, dijawab la bal hadhihi kurrasatun. Tidak, tetapi ini buku tulis. Yang penting jangan menjawab la bal hadza kurrasatun, enggak boleh, tetapi jawab la bal hadhihi kurrasatun. Atau la bal tilka kurrasatun. Tidak, tetapi itu buku tulis. Kemudian ya, pertanyaan untuk muannas, ahadhihi kurrasatun, apakah ini buku tulis? Ya, kalau iya jawab na'am. Na'am ya, na'am hadhihi kurrasatun.
iya ini buku tulis. Atau na'am tilka kurrasatun, iya itu buku tulis. Nah, ahadhihi mimhatun, apakah ini stip atau penghapus pensil? Kalau tidak, jawab la. La hadhihi kurrasatun, tidak, ini adalah buku tulis. Atau la bal hadhihi kurrasatun, tidak, tetapi ini buku tulis. Atau la bal tilka kurrasatun, tidak, tetapi itu buku tulis. Atau boleh juga kita jawab la bal hadza kitabun, tidak, tetapi ini adalah kitab, ya. Atau la bal dzalika kitabun, tidak, tetapi itu adalah kitab. Nah, jadi penjelasannya sudah seperti yang tadi. Nah, ini ya contoh-contoh penggunaan ismul isyarah ya lil mufrad, yaitu kata tunjuk untuk benda yang jumlahnya satu. Ya, jadi kalau muzakkar pakai hadza, kalau muannas hadhihi. Kalau jarak jauh ya kalau muzakkar pakai dzalika, kalau muannas pakai tilka. Nah, ini yang dapat kita bahas, yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa ya dipahami oleh para peserta sekalian tentang ismul isyarah ya. Dan kita akan lanjutkan ya pada episode berikutnya insyaallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Narakum alal khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء